Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Seperti biasa ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana, dan Bro Ayung tentu saja nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Sebelum itu, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Jadi langsung aja, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Riam. Saya juga pengen nyapa kawan-kawan Monggo. seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami di ngobrolin yang horor-horor. Betul, betul. Ya. Ada cerita apa hari ini, Bro? Baik, ini ada cerita dari Mbak Fatimah. Oke, Mbak Fatimah itu adalah seorang ibu 2 anak, Mas Riam. Jadi beliau itu mengalami peristiwa horor sekitar beberapa hari yang lalu, belum ada seminggu. Ini masih grace banget ya. Jadi beliau itu seorang penjual makanan keliling, pakai sepeda, ngampung begitu ya, dari gang ke gang. Ya masih dekat-dekat sama lingkungannya, sampai desa-desa di masih dekat wilayahnya Mbak Fatimah. Jadi kalau menurut penuturannya begini, dan dia kan bukan orang sini gitu ya, tapi suaminya orang tempat saya. Nggak ada pengalaman jualan keliling sama sekali, pure ibu rumah tangga lah. Tapi kemarin-kemarin itu ada musibah yang menimpa suaminya. Suaminya itu kan tadinya itu kerja di ya besi-besi lah, jadi tukang las, bongkar muat begitu ya, di daerah sini Ngetan itu kan banyak yang main di besi. Terus entah itu kepleset atau gimana, dia tuh jatuh, terus bagian sini cantongan apa ya, tangan belakang sini tuh kayak lebam, menghitam gitu ya, di situnya lebam. Terus efeknya jadi meriang berkepanjangan, nggak bisa digerakin. Berapa kali dia itu diperiksain gitu ya, dari alternatif juga sudah, tapi nggak ada kemajuan sama sekali, masih sakit begitu ya. Tapi kan namanya kayak gitu tetap diusahakan, Mas. Gimana juga suami saya ya tulang punggung begitu ya. Dia ada ibu juga sama kami itu ya maksudnya ibu mertuanya Fatimah begitu kan, harus tetap makan. Saya juga anak 2, satunya sekolah, satunya masih kecil. Akhirnya mau nggak mau saya itu jualan. Dan itu dulu kalau lagi nenek itu bikin sesuatu, saya sering lihatin ini caranya gimana. Itu makanan dari ampasnya tahu kayaknya itu. Jadi kalau sini nyebutnya gembus apa ya, dihancurin terus jadi dibikin seperti bubur gelodak itu, tolong bahasanya itu, protolan balung. Jadi nanti dihancurin pakai bumbu kuning, terus petis, iya mirip, benar-benar kayak petis itu. Terus nanti dicampur balungan-balungan ayam yang udah di filet-filet itu kan. Itu saya akhirnya bikin itu, terus ngiter ke kampung-kampung begitulah. Ya alhamdulillah. Tadi awalnya lagi pas pertama ya canggung, ya saya nervous, gugup, semuanya campur aduk. Tapi saya dari lama puluhan tahun suami yang jadi tulang punggung, sekarang mungkin gantian saya begitu ya. Yang penting hari-hari berjalan. Nah, minggu kemarin kan lagi ramainya hujan itu ya. Nggak pagi, nggak sore, nggak malam, hujan terus. Apalagi ditambah anginnya itu masak-masik itu, angin baratan. Anginnya kencang banget, dan beberapa itu kan ada rumah-rumah yang kena juga. Itu sebenarnya saya itu paling takut sama yang namanya hujan gede, banyak petir, apalagi anginnya seperti itu. Kalau masuk ke kampung kan nggak semuanya itu ketemu rumah terus. Namanya di kampung pasti kan ada kebun-kebun ya luas begitu kan. Terus nanti jalanan ada yang sepi, sawah, nggak semuanya itu ketemu orang, Mas. Jadi kalau lagi hujan, pasti saya nyari tempat buat neduh dan yang ada orangnya begitu kan. Jadi dia itu masak dari subuh, nanti keliling-keliling itu selesai bungkusin segala macam persiapannya itu jam 2 itu baru keluar rumah. Karena kemarin itu sudah masuk puasa, itu kan mungkin untuk jajanan kecil kayak gitu bisa buat berbuka. Itu kan biasanya pasarnya orang-orang kuna, orang-orang dulu itu kan seneng makanan-makanan seperti itu. Itu saya semangat dari hari pertama itu bawa 40 bungkus
saya itu sampai ada yang kurang, nanyain lagi. Jadi ya bikin lagi sampai kira-kira 4 hari itu Mbak Fatimah jualan itu lancar, Bi. Nah, tapi walaupun jualannya lancar, saya itu karena nggak biasa atau gimana, kan nggak semua respon orang beli itu kan bagus. Ada yang ngomongin, mbak, wong ayu-ayu kah geleman teman, orang cantik-cantik begitu kok mau jualan begitu, emang nggak ada suaminya. Kadang bilang, ini kok rasanya nggak kayak petis yang biasa saya beli, ini ada kayak rada mau busuk segala macam. Itu paling perasa banget gitu loh, Bi. Di sisi lain, suaminya wong namanya orang sakit, kadang-kadang perangai asli atau gimana ya, dia jadi kurang sabar diladenin gitu kan. Apalagi anak yang kecil, wong orang tuanya kan udah sepuh, orang tua suami ya, mertua udah sepuh. Kadang-kadang anaknya yang barep itu, yang ladenin suami itu sering dimaki-maki karena suruh ngambil air terus telat, terus buang air di kasur gitu ya. Terus gak bisa ngeladenin anak kecil. Saya jadi pas hari ke-5-nya itu dagang, ya Allah, yang namanya pikiran itu penat banget, pusing, kayak hampir-hampir gak mau nerima keadaan. Walaupun ya semua kemarin tuh jualan lancar, tapi kalau kayak gini terus, ya Allah, saya itu palingnya jatuhnya buat makan. Nanti kalau buat uang sekolah, buat jajan, anak yang kecil juga, terus ibu mertua juga namanya penyakit tua harus wirawiri ke apotek beli ini itu, gimana ini ya. Itu pikiran pusing banget. Pas baru keluar dari rumah, nggak lama itu udah hujan biasa, jatuh lagi rintik-rintik gitu kan, disertai gelap langsung, anginnya kan kencang begitu ya. Tapi wallahu alam, yang penting saya keluar pasti juga ada rezeki. Itu jalan ngalor, saya nggak mau nyebut desa ya, tapi beberapa desa dari desa saya gitu kan. Ngalor, saya itu trek baru dan nggak pernah ke situ sama sekali, memang dia bukan orang situ kan. Saya masuk kampungan situ, awal-awalnya senang, banyak rumah dan masih ada ibu-ibu yang di luar, kebanyakan nyai-nyai, ibu-ibu tua gitu kan. Dan mereka itu beli, katanya melas, bukannya dia pengen beli gitu kan. Tapi, mbak, jualan apa? Mbah, niki petis yang nganggo gembus yang pakai ini tadi ya, ampas tahu. Iya, coba sini. Dia kan nyediain yang buat dicoba itu, Bi, yang di luar bungkusan. Wah, enak iki, melas itu pada beli orang-orang itulah. Ada beberapa orang, saya mas itu berapa rumah, tapi yang enggak rumah yang rapat-rapat gitu, enggak, ada ngelewatin kebun segala macam. Dan satu orang itu nyai bilang begini, Mbak, mendingan pulang aja. Ini udah jam 2, sampean jualan ngileng dhuwur, lihat itu langit udah gelap banget, anginnya juga begini, sampean takut malah nggak bisa pulang nanti, katanya seperti itu. Saya dibilang begitu, yang dengerin, saya juga pengen pulang, tapi kalau nggak dapat duit gimana buat modal lagi kan. Nah, saya ya lumayan bisa buat makan. Kalau urusan yang lain, utang-utang gua apa? Ya utang-utang juga nggak apa-apa, bisa namanya kebutuhan begitu kan. Saya tetap jalan ngalor. Itu ketemunya bukan rumah-rumah yang saya jumpai, terus apalagi ada orang di depannya. Adanya sawah lagi, kebun sawah. Terus akhirnya ini saya mau nanya kemana ya, udah gelap begini, di sawah itu kayak orang udah pada pulang semuanya. Nah, ketemu satu orang itu aki-aki bawa pacul, jadi kayak orang mau pulang dari sawah begitu. Dia itu nyetop saya, Mbak, gimana? Mbak sini, berhenti gitu kan. Nopo Pak, jenengan mau dagangan saya, mau beli? Enggak, sampean itu orang mana? Digituin. Oh, saya dari desa ini. Mendingan pulang aja, ini udah gelap banget. Sampean kalau misalnya nggak pulang, takutnya kena hujan, apalagi petir begini. Kemarin juga bisa ada angin gede. Mendingan pulang. Ya tapi saya kalau pulang dagangan saya gimana? Pokoknya pulang aja kalau mau nurut sama saya. Pulang dulu, namanya rezeki mah gampang, besok-besok ya dicari jalannya. Terus jangan ke sana, udah diomongin begitu. Jangan ke sana maksudnya Mbak Fatimah, jangan ngalor, jangan ngurusin jalan itu jalan kecil dan samping itu ada kali juga, cuman kalinya nggak lebar gitu ya. Itu samping kiri kanannya
sawah tapi kayak baru dipaculin, belum ditandurin dulu, belum ada tanaman-tanamannya. Tapi saya melihat kalau misalnya ngalor terus, itu ada kebun dan banyak kelihatan rumah-rumah. Pasti kan ada kampung begitu ya. Masa saya mau balik lagi arah sawah yang panjang begitu ya? Saya nggak nurut. Nggih Pak, matur nuwun, wis ngelingi, sudah memberitahu saya begitu. Anehnya Mas, pas saya habis dibilang begitu, otomatis saya melangkrik lagi di sepeda. Itu sepeda peonik tanggung itu, Bi. Itu kan jualannya di belakang, dipakai palangan-palangan kayu, ada keranjangnya. Saya penasaran, itu bapak tadi kok ngomongin saya kayak nadanya itu tegas banget. Melihat ke belakang nggak ada wujud sama sekali katanya. Ya wong namanya sawah luas begitu, orang tua ya aki-aki. Masa dia mau lari? Saya ngelihat itu baru dibilangin paling berapa detik lah. Wong saya baru naik ke atas sadel. Pas saya ngeliat ke belakang, orang itu nggak ada sama sekali. Ke kiri kanan saya malah ngeliat ke depan, apa balik lagi, jangan-jangan saya malah manggil-manggil, "Bah, Pak Tua, sampan itu orang apa bukan?" Sampai ngomong kayak gitu Fatimah. Di sini udah duk. Nah itu mulai gerimis jatuh lagi, ada petir juga, anginnya kencang. Wis saya itu saya nggak mau pulang. Saya kalau misalnya pulang, saya kena hujan gede, jualan nanti jualannya itu pada rusak. Mendingan saya terusin ngalor. Sampai akhirnya ngalor. Aku ngalor Mas, sana terus ngalor. Itu ternyata agak jauh juga, ketemu kebun. Nah itu kayak semacam jalan buntu gitu loh. Adanya setapak. Itu pun agak naik dari jalan yang tadi. Itu naik ke kebun. So di situ merinding hebat banget. Lingkungan yang saya nggak kenal sama sekali, sepi, nggak ada orang. Itu kan angin kalau waya-waya jam 2 lebih, terus suasananya udah gerimis, mendung, gelap banget begitu, angin kencang, so, kayak dan kayak seakan-akan itu mau ngerubuhin saya. Tak tuntun udah nggak bisa saya kalau misalnya dikendarain, karena udah becek itu yang di dalam kebun, ada setapakan belet bahasa sininya itu, jadi kayak berlumpur begituan. Saya terus ngelewatin kebun tersebut. Itu saya melihat ada 2 rumah, tapi rumahnya model rumah-rumah kuno semuanya. Jadi jejer begitu ya. Di depannya ada kebun, ini rumah itu jejer. Ini rumah suwung apa ada orangnya ya? Itu kan masih agak jauh, tapi di sini dalam hati itu senang banget. Alhamdulillah ketemu rumah, saya bisa neduh paling enggak, dagangan saya enggak rusak. Terus pas di rumah pertama, saya masih nawarin dagangan saya. Itu kan bahasanya tolong gitu, protolan balung maksudnya begitu. Petis kadang-kadang diselingin omongan begitu. Itu nggak ada yang keluar, rumah itu yang pertama sama sekali wis rapet. Bahkan udah gelap begitu, di dalam itu kayak nggak ada kehidupan. Ini jangan-jangan rumah suwung. Nah dari rumah satu itu dempetan begini, kalangan kayak kebun pisang paling 5 meteran, cuman manjang begitu ya, panjang rumah, sentongannya begitu ya. Terus saya kerasa nih hujan tambah gede, itu di rumah kedua, karena memang gak ada undagan yang berarti lah, itu sepeda bisa dinaikin ke atas teras rumah tersebut. Saya akhirnya naikin sepeda ke situ Mas. Wis pokoknya ini rumahnya siapa, wis saya mau amit-amit sewu, mau neduh di situ, permisi neduh di situ. Tapi ya sempat saya nawarin, "Bu, siapa mau beli Bu? Ini Bu, saya jualan ini, saya jualan petis." Itu nggak ada yang keluar sama sekali. Terus akhirnya saya tak standar itu, namanya sepeda itu tak standar. Terus saya senderan di situ. Wah, pokoknya nangis lah di situ. Saya bener-bener kok nasibnya begini dari dulu suami kerja ya alhamdulillah saya diempanin bener-bener jadi ibu rumah tangga. Sekarang saya harus begini. Tapi kok cuman bisa nyebut ya Allah hujannya reda kayak malah petirnya gede-gede banget. Itu nggak lama pintu itu dari dalam ada yang dorong, bunyi dulu ceklek gitu kan. Itu yang keluar nyai-nyai, mbah-mbah tua banget. Dia itu pakai maaf ini ya, BH atau kutang yang ada sakunya, utang-utang dulu. Wis keriput banget. Jadi kalau pakai BH kayak nggak makain apa-apa, cuman nangsang begitu ya. Terus ada jarit juga, jarit lusuh. Itu dia buka pintu, terus nengok langsung ke arah saya. Lagi apa ning kono? Sedang apa di situ? "Mbah, amin sewu kula numpang neduh." Oh ya hujan. Kamu jualan apa, Ndu? Kamu jualan apa? Kasihan banget. Saya jualan petis, Mbah.
Mbah nek Mbah Arab, kalau Mbah itu mau, ini nggak usah beli, nggak apa-apa. Saya udah mau pulang, tapi rumah saya jauh. Saya mau neduh dulu di sini boleh? Nggak apa-apa. Udah nggak usah. Saya nggak pengen. Lagian ini dikasih tahu giginya itu nggak ada sama sekali, Bi. Padahal yang ini petisnya nggak usah pakai gigi kan bisa. Terus, Mbah, saya nuduh di sini nggak apa-apa ya, Mbah? Enggak, jangan di situ. Ayo mlebu, disuruh masuk. Nah, saya itu kaget pas dibawa masuk ya, kan dari penampilan luar rumahnya itu kayak rumah, bener-bener rumah kuno. Bahkan kenapa saya bisa naikin sepeda, bukannya nggak ada undakan tadi lantai yang berundak begitu, tapi karena udah pada hancur, Bi. Jadi bisa naik itu enak aja, udah tanah semua. Itu kan berarti perkiraan di dalamnya paling enggak, ya ubin juga udah, kalau ubin udah pada rusak, terus di dalamnya juga jelek rumahnya. Ternyata di dalamnya rumahnya bagus. Jadi ada rusbang tempo dulu, ada ini mejanya juga panjang, terus lampu yang di atas itu ya lampu yang ada kristal-kristalnya itu loh, gantung kastok-kastoknya, wis pokoknya bagus lah di dalam rumah tersebut. Saya masuk dalam rumah tersebut dituntun sama nyanyi tersebut, "Ki jagong kene wae, kamu duduk di sini aja, nanti tak bikinin minum, wis neduhnya jangan di luar, melas, kamu melas banget." Itu ngomong bisa kayak saya dikulitin habis, ngerti semua loh. Suamimu lagi sakit begitu, bisa ngerti kayak gitu, Bi, katanya. Suamimu lagi sakit begitu, kamu gantiin cari duit, melas teman. Kamu itu kayak cucu saya, mukanya kayak cucu saya, katanya seperti itu. Terus dia itu masuk, katanya mau ngambil air. Saya duduk di rusbang itu, di bangku itu ngadep ke arah luar, dan pintunya itu terbuka sedikit lah. Saya maksudnya ngeliatin keluar itu ke arah sepeda. Wong hartanya tinggal itu aja, Bi. Kalau misalnya makanannya dibawa nggak apa-apa, kalau ada maling sepedanya dibawa kan wis nggak bisa ngapa-ngapain kan. Duduk di situ, kok nenek-nenek lama banget katanya mau ngambil air. Terus kepikirannya sih Mbak Fatimah, kok bisa dia ngerti suami saya itu lagi sakitnya di daerah punggung, jatuh pas kerja begitu kan. Apa emang kalau orang tua banyak yang awas? Apa jangan-jangan bukan orang, banyak pikiran di situ kan. Karena lama nggak ada keluar, terus nggak ada suara apapun di dalam. Itu pintu yang di ruang tengah itu buka sedikit, penasaran wis, saya itu dibilang lancang, Mas, tak dorong pintu itu, bunyi, pintu tua begitu kan, tangkap kopo tarung begini ya, saya dorong, yang satunya ikut-ikutan buka, begitu kan. Di dalamnya gelap, di dalamnya kalau itu yang di depan itu masih agak terang karena dapat sinaran dari luar kan, walaupun hari mendung. Di dalamnya itu gelap banget dan bau, semacam bau tanah banget begitulah. Kayak ada air hujan yang nembus ke situ, udah biasa begitu, jadi baunya itu apak-apak kayak tanah basah begitu kan. Lembab, baunya lembab banget. Terus saya manggil-manggil, "Nyai, sampean kok masuk lama banget? Nyai, sampean di mana? Ini Amit Sewu, saya masuk loh. Saya masuk Amit Sewu, kula nuwun, kalau misalnya ada yang lain." Itu saya buka itu pintunya, itu kan gelap, lama-lama itu terang kayak ada orang yang nyalain lampu, tapi saya lingak-linguk ke atas itu nggak ada lampu yang nyala, tapi terang, bener-bener terang kayak wayah jam-jam 5 sore, dan posisi itu mendung di luar, seperti itu suasananya. Itu kelihatan di dalam itu lebih bagus daripada ruang tamu, banyak perabotan di situ lah, tapi saya mendapatkan perabotannya kayak semuanya unsurnya kayu. Jadi ada lemari-lemari jati, terus ada baju-bajunya di situ yang pada gantung, ada hanger-hanger yang pating cantol di situ lah. Cuman nyai-nyainya berarti ke sana, Pak, jangan-jangan ke belakang. Pas saya masuk, niatnya mau nyusul ke belakang ke arah si Fatimah itu, Mbak Fatimah itu mau ke arah dapur. Siapa tahu nyai-nyai itu bikin minum, maksudnya nggak usah ngerepotin gitu kan. Dia itu ngelewatin satu kamar. Nah pas ngelewatin satu kamar, berarti kamar itu jejer, ada depan begitu, Bi. Ada 4 kamar, dia ngelewatin kayak koridor tengahnya itu nggak jauh. Nanti mungkin di sana perkiraan ada pintu lagi, terus nanti bakalan dapur gitu ya. Pas dilewatin pintu yang pertama, dari dalam pintu itu ada yang buka. Itu ada orang keluar dari situ, itu ibu-ibu. Jadi umurannya kayak semertuanya Mbak Fatimah, cuman posisinya sehat. Mbak, jenengan sinten? Dia ngomong seperti itu.
saya itu waktu itu langsung terpaku karena dari dandanannya itu nggak umum lah. Orang-orang sekarang ibu-ibu ya lumrah pakaian seperti itu, tapi pakaiannya kayak apa Mbak? Pakaiannya kebaya, pakaian kebaya, di sini agak terbuka gitu ya, agak terbuka. Terus di sininya pakai jarit, kayak orang kuna itu mau plesir lah seperti itu. Udah pakai kerudung rapi gitu dan cantik. Saya pikir itu kalau orang sekarang orang tua begitu kayak orang kuna yang memang dia orang kaya begitu kan. Terus, loh, Mbak, ini apanya nenek-nenek tadi? Oh, Mako, katanya Mako. Oh, itu Mako. Terus dibilang gini, "Itu tadi itu ke belakang, saya itu numpang neduh di sini, Bu." "Oh iya, enggak apa-apa. Ya wis. Itu ke belakang kamu mau nyusul?" "Nggih, saya mau nyusul ke belakang." Akhirnya itu saya enggak pelo-pelo aja, cuman di dalam pikirannya Mbak Fatima itu katanya saya itu ngeliat kok tadi sepi banget, tahu-tahu terang, lampu juga nggak ada, ini kok terang, terus ada orangnya yang lain gitu kan. Saya ke belakang begitu, pas area belakang ternyata di situ di area dapur kan kayak ada sumur, terus kolam-kolamnya gede, di situ ada sompangannya juga. Itu ada bapak-bapak, mungkin suaminya ibu-ibu tadi, itu lagi ngobrol sama nenek-nenek dan dia itu lagi nggak bikin minum. Terus, "Mbah, ngapunten kula mriki, saya itu masuk sampai ke sini. Soalnya jenengan itu lama banget saya tungguin." Kelalen katanya, "Lupa saya mau bikin air. Lupa." Akhirnya itu nyalain kompor dan kompornya kompor yang cus begitu loh, model dulu. Minyak. Kompor minyak. Loh, kompornya kok minyak? Cuman saya mau nanya, "Mbah, kok pakai kompor minyak?" Saya nggak enak kan. Cuman saya bilang, Mbah nggak usah dibikinin air, nggak apa-apa, saya niatnya mau neduh doang, saya cuman mau neduh terus saya mau pulang begitu kan. Nggak apa-apa. Nah tiba-tiba si tadi anaknya mungkin atau mantunya yang laki-laki itu bangun, dia bilang begini, "Kamu itu anak baik ya Nduk ya, nanti wis kalau bisa nanti kami tulungin suamimu." Ngomongnya begitu. "Bapak nulungin, emang Bapak tahu suami saya kenapa?" "Iya, suami kamu kan jatuh, terus di sininya kena besi, itu lama, bisa sembuhnya lama. Wis nggak apa-apa, kamu sabar aja. Nah saya lagi dibilangin begitu, padahal nenek-nenek itu kan tadi ada di seberang sana ya, ada semacam kayak plesteran tinggi begitu penghalang. Nggak mungkin kalau nenek-nenek setua itu tahu-tahu itu saya lagi dibilangin ngadepnya ke sini Mas, fokusnya ke bapak-bapak tadi. Tahu-tahu tangan saya ada yang ngambil begitu. Itu nenek-nenek tadi nggak bawa air sama sekali. Yo nang arep. Saya digelang, digiring ke depan sama nenek tadi. Terus ngomong, "Ayo ke depan aja, Nduk, ke depan aja. Nanti ada yang bawain airnya." Saya itu ke depan Mas, ke tempat yang duduk semula itu tadi, berarti di ruang tamu. Di sana saya dibilangin bener-bener kayak cucunya, di tangannya itu dipegangin begini. Cuman yang saya rasakan nenek-nenek itu sifatnya hangat banget seperti nenek saya sendiri. Cuman yang saya rasakan di tangan itu dingin banget. Tangannya dia itu kayak bukan tangan orang normal. Saya juga punya orang tua sakit di rumah kan, mertua. Dia kalau lagi sakitnya juga dinginnya nggak begitu kan. Kalau ini bisa tangannya dingin banget. Cuman saya nyaman lah di situ, dibilangin sama nenek-nenek tadi, "Kamu yang sabar." Terus dia ngambil kayak di anunan kutangnya tadi loh, di dalam situ semacam daun itu, entah waru, entah daun sirih, karena bentuknya agak kayak hati, hijau tapi kecil. Itu dipaksa ya. Saya bilang dipaksa karena saya mau nggak dibilangin apa-apa, cuman ini nanti buat suami kamu, langsung digituin ke arah si tadi Fatima. Cuman kan tangannya langsung mau masuk ke baju saya langsung mundur begini Mas, tahu-tahu ke dompet ini, ke tas pinggang. Itu kan agak terbuka, saya lupa nggak diseleret begitu Mas, nggak saya tutup, itu dimasukin ke situ. "Nanti kalau kamu pulang ya, itu dikasih air panas, direndam, terus nanti ditempelin di punggungnya suami kamu." Ngomongnya seperti itu. "Oh Mbak, matur nuwun, berarti ini buat tambah, ini buat obat." "Iya, buat obat. Ini terus kamu besok-besok wis nggak usah jualan. Nanti sebentar lagi suami kamu juga bakalan sembuh," katanya seperti itu. Nah, nggak lama dari dalam itu bapak-bapak itu keluar sama ibu-ibu yang tadi yang cantik itu loh. Dia itu keluar dan bapak-bapak yang tadinya saya lihat buka baju,
cuman pakai celana di bawah dengkul itu udah rapi lah ya, pakai celana bahan segala macam, kayak dia mau keluar. Dan saya ngelihat keluar itu aneh gini Mas, kan tadi hujan dan ketika saya masuk pun masih kedengeran di genteng itu suara hujan, tapi di luar itu terang dan nggak gelap kayak pertama saya masuk itu nggak seperti itu, kayak alamnya itu kayak pagi kayak gitulah, terang, bener-bener terang. Terus dia dia itu berdua itu ngomong, Mbak, Dek, kalau misalnya betah di sini ya titip ibu saya, katanya seperti itu. Dan itu mereka itu salim sama nenek-nenek tersebut terus keluar. Dan yang kedengeran aneh kayak suara gerobak begitu, ban gerobak. Mungkin perkiraan saya kayak suaranya pedati atau dokar seperti itu, lebih bukan suara motor atau apa. Itu kan nggak kelihatan sih Mas, cuma ada suara ban yang kecek kayak gitu ke sana, itu arahnya menjauh. Setelah itu saya itu kayak ngantuk banget. Terus saya ngomong sama nenek tadi, Mbah, jenengan namanya sinten? Saya sempat dengar dia itu nyebut namanya Samira. Saya itu namanya Samira. Terus saya udah ngantuk buat nggak tahu itu, pokoknya saya tertidur di situ. Bukan Samira, Bro Ayung. Rasmiyah. Aslinya Rasmiyah. Samira itu dicerita sebelumnya soalnya. Ya Rasmiyah aja ya. Soalnya samaran juga sih, sebut saja Rasmiyah. Ngantuk, saya tidur lah pokoknya di situ. Dan terserah dirimu Bro Ayung mau namanya siapa. Saya kan udah terpengaruh. Kalau lagi puasa udah terpengaruh. Kemudian saya tertidur entah berapa lama, saya tuh dibangunin. Ternyata pas dibangunin saya itu di depan rumah, dan yang bangunin itu warga. Banyak orang lah, ada ibu-ibu, ada mas-mas. Pokoknya saya itu di depan rumah tadi. Ini sepeda ya, sepeda masih sama dagangan saya. Itu saya di baliknya sepeda nyender ke tembok rumah itu. Saya dibangunin, Mbak, ada minyak angin. Pokoknya saya dengernya itu kerasa ada nyium bau menyengat, itu ternyata minyak kayu putih, minyak angin, kampak segala macam itu. Jadi kayak orang pingsan. Ya Allah, syukur. Wis tangi, katanya udah bangun. Ya Allah, kamu itu jualan nyampe neduh di sini gitu kan. Kamu itu anak mana, ditanya-tanyain. Saya itu bengong liatin sekeliling, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga pemuda di situ kan. Saya itu kenapa? Kamu dari tadi dibangunin. Jadi ada yang namanya siapa lah di situ, pemuda itu nyari burung, cuman kesorean, hujan kan nggak mungkin dapatin burung gitu kan. Akhirnya dia pas lewat di situ ngelihat ada mbak-mbak nyender tidur di situ. Terus nggak berani bangunin, dia ngomong sama keluarganya di sana, di rumah Suwung ada mbak-mbak lagi neduh, mungkin ketiduran apa pingsan. Ternyata rumah itu rumah Suwung. Ya saya pas dijelasin kayak gitu nangis sih enggak Mas, sampai ketakutan begitu kan. Dan masa iya rumah Suwung? Saya jelasin semuanya, kalau di dalam itu rumahnya itu bagus. Di dalamnya juga ada 2 orang, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Ya memang dari dulu itu rumah itu isinya itu ada yang namanya Nyai siapa, Rasmiyah. Iya, itu udah kaji. Itu Nyai Kaji Rasmiyah, terus anaknya itu yang laki-laki. Intinya rumah itu dulu memang ada kehidupan. Ada kehidupan, pernah ada kehidupan kayak terus gitu. Akhirnya mbaknya pulang. Udah selesai cerita. Pulang terus obatnya gimana? Dibuka. Nah iya, itu kan terus aja begitu. Pokoknya dijelasin lah bahwa di situ pernah ada kehidupan. Ini ada bertele-tele sih sebenarnya. Agak ngantuk di depan tadi. Nah itu dijelasin bahwa di situ pernah ada kehidupan. Dan 2 orang itu juga sudah meninggal, apalagi nenek-neneknya, dan gak ada keturunan. Jadi ya rumah itu sekarang itu hak miliknya saudaranya, tapi nganggur. Nah saudaranya itu rumahnya sampingnya itu, dia juga udah meninggal, cuman turunannya ada di Jakarta gitu kan. Akhirnya kosong. Ya Allah, sampean berarti naduh di sini, tapi itu baik kok ya, ditanyain begitu sama warga, nggak diapa-apain, dipegang-pegang saya sama ibu di sini, diginiin saya lehernya kan. Sampai nggak diapa-apain. Iya, saya cuman mau dikasih minum, suruh neduhnya di dalam. Malah saya tadi masuk rumah itu saya kasih lihat di dalamnya ada begini-begini. Kata yang pernah masuk rumah, emang dalamnya seperti itu. Dan emang nggak buka sama sekali, itu kekunci. Kayak dia itu ketidur ke bawah ke alam sana lah, seperti itu. Akhirnya saya itu dianterin Mas sama bawa bapak lah. Dia itu ada
family di daerah saya, di rumahnya suami. Ini sebentar lagi kamera mati ya. Oh iya, saya lihat situ ya. Akhirnya dianterin pulang ke sana itu setelah masih gerimis, cuman ini angin nggak terlalu gede. Terus sampai rumah ternyata kenal sama mertua saya, itu bapak tadi, sebut saja Pono lah. Ya Allah, no nanti no. Ibu mertua saya tahu rumah itu subuh. Ya, saya disikap-sikap, wis aja dagang maning, jangan jualan lagi. Nah, itu obatnya. Ini obatnya ya, Bi ya. Terus saya cerita sama si tadi kan, sama mertua, terus saya ketemu begini, terus saya baru ingat akhirnya, oh iya Mak, aku dikasih daun katanya buat obat buat Mas gitu kan. Daun apa embuh? Pas dibuka begitu, iya ternyata daun waru dan telas, masih muda begitu ya, waru pucukan gitu. Wis nurut baik, siapa tahu ini jadi jalan kesembuhan suami kamu. Akhirnya langsung masak air, saya kan nggak ngingut remos Mas, itu langsung masak air, lemes tapi saya lemes banget kayak orang meriang. Terus direndam di air panas itu, tak tempelin. Suami saya juga kayak orang nggak mau. Oh apa panan kok setan, malah ngomongnya seperti itu. Kok paksa tempelin begitu, dia ketiduran. Besoknya itu hitamnya itu nggak ada. Sembuh Dan bisa kerja lagi. Ya gitu sih. Berarti intinya itu kayak dikasih obat kayak gitu dikasih ya. obat. Sama itu tadi ternyata rumah itu tuh kosong. Rumah itu kosong. Itu aja bisa. Oke, baik, yang namanya obat kita nggak tahu datangnya dari mana, ya seperti itulah jalannya ya gitu. Baik, terima kasih Bro Ayung, cerita yang sangat menarik. Berhubung kameranya udah mati, gelap-gelapan, nggak apa-apa wis. Oke, segitu aja. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.